Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Taufikur Rahman dari kelas IF4311 akan mempresentasikan hasil tugas besar pembelajaran mesin tahap 1 yaitu clustering menggunakan algoritma K-means. Pertama, formulasi masalah. Di sini saya diminta untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan data pelanggan di dealer tanpa memperhatikan label kelas, apakah pelanggan tertarik untuk membeli kendaraan baru atau tidak. Nah, untuk data dealernya terlihat seperti ini. Jadi ada 12 kolom, ID, jenis kelamin, umur, SIM, kode daerah, sudah asuransi, umur kendaraan rusak, premi, kanal penjualan, lama berlangganan, dan kolom tertarik. Jadi diminta untuk melakukan clustering menggunakan data seperti ini. Nah, untuk clusteringnya kita langsung pindah ke Lab. Nah, di sini saya melakukan 5 tahapan. Ada eksplorasi data, persiapan data, pemodelan yaitu K-mean clustering, evaluasi, dan eksperimen. Pertama, kita import beberapa library yang diperlukan untuk melakukan clustering. Lalu kita masuk ke tahap 1 yaitu eksplorasi data. Nah, pada eksplorasi data, pertama kita baca data dulu. Di data ini bisa dibaca dengan dua cara. Di sini ada upload ke Google Colab atau dibaca dari Google Drive. Nah, di sini bisa dilihat data seperti tampilan pada Excel sebelumnya. Di sini terdapat kurang lebih 265.000 baris dengan 12 kolom. Kita lihat di info data, di sini juga akan ditampilkan ada 12 kolom dengan data tipe masing-masing, ada float, integer, dan objek. Setelah kita baca datanya, kita cek apakah ada missing value atau tidak. Di sini kita menggunakan isNull.sum. Ini terlihat bahwa selain ID dan tertarik, itu semua kolom memiliki missing value yang rata-rata di 14.000 value yang tidak terisi. Ini dalam total persennya. Setelah itu, kita cek outlier dengan EQR dan boxplot. Di sini ada rumus untuk mencari Q3, Q1, batas bawah, batas atas, dan EQR. Lalu kita visualisasikan ke boxplot. Nah, di sini kita tampilkan semua boxplot untuk semua fitur yang ada di data kendaraan tadi. Di sini ada umur, ada SIM, ada kode daerah, sudah asuransi, premi, dan di sini premi memiliki outlier yang cukup banyak yang terlihat di boxplot. Dan selain premi, kanal penjualan, lama berlangganan, dan tertarik. Lalu kita lihat korelasi datanya dengan menggunakan .core. Di sini terlihat uraian korelasi masing-masing fitur dengan fitur lainnya. Lalu kita bisa visualisasikan dengan heatmap seperti ini. Nah, setelah kita lakukan eksplorasi data, kita lakukan persiapan data sebelum kita lakukan pemodelan clustering. Nah, pertama kita hapus fitur yang tidak perlu. Di sini saya menghapus ID dan tertarik karena ID dan tertarik tidak diperlukan untuk langkah persiapan data berikutnya. Makanya kita drop dengan drop. Lalu setelah itu saya lakukan encode data yang berbentuk string menjadi integer. Contohnya di sini jenis kelamin, umur kendaraan, dan kendaraan rusak. Di mana jenis kelamin pria menjadi 1, wanita menjadi 2. Dan itu pun juga untuk umur kendaraan dan kendaraan rusak yang menjadi dalam tipe numerik atau angka. Seperti ini hasil akhir dari encode-nya. Nah, untuk selanjutnya saya mengubah data kategorikal menjadi objek guna memisahkan datanya lebih baik. Nah, setelah itu kita tangani missing value yang ada. Caranya dengan mengganti variabel atau data yang numerik dengan rata-rata dan variabel yang kategorik dengan modus. Sini dengan algoritmanya akan didapat nanti jenis kelamin menjadi 2, tidak ada lagi
nilai yang kosong. Begitupun juga dengan kolom lainnya, tidak ada yang bertuliskan NaN atau none. Kita buktikan dengan cek missing value lagi. Sini terlihat tidak ada missing value, artinya tidak ada data yang kosong. Semua data telah terisi. Nah, setelah itu kita tangani outlier dengan pertama kita cek lagi data mana aja yang punya outlier. Sini ada premi. Premi kita tangani dengan menggantinya dengan IKR. Jadi dengan batas bawah dan batas atas. Nilai yang lebih dari batas atas diganti dengan batas atas, yang kurang dari batas bawah diganti dengan batas bawah. Dan hasil akhirnya nanti tidak ada lagi outlier pada premi. Setelah itu kita lakukan feature scaling. Sini kita ubah semua data dalam rentang 0 sampai 1 di berikut. Setelah itu data telah selesai dipersiapkan. Kita lihat lagi data akhirnya dan kita cek korelasinya. Seperti ini untuk heatmap dari korelasi setelah dipersiapkan. Berikutnya, untuk pemodelan K-mean clusteringnya, kita menggunakan beberapa fungsi. Di sini ada Euclidean untuk menghitung distance centroid nantinya. Lalu untuk ada clustering ini untuk mencari centroid baru dan memasukkan clustering. Lalu ada fungsi centroid baru untuk assign centroid baru. Lalu dengan metode rata-rata. Lalu centroid sum ini untuk ngecek apakah centroid yang lama sama dengan yang baru. Karena jika sama maka tidak ada perubahan centroid sehingga algoritma bisa dihentikan. Lalu ini fungsi getX dan getY untuk mengambil nilai akhir nanti, nilai X dan Y dari masing-masing cluster. Dan ini algoritma dari K-mean keseluruhan yang berisi fungsi-fungsi yang saya jelaskan sebelumnya. Dan nanti dia akan mereturn hasil cluster dan hasil centroid akhirnya. Nah, untuk evaluasi, ini ada 2 evaluasi menggunakan SSE, sum of square error, dan elbow evaluator untuk mencari nanti nilai K paling optimal untuk setiap cluster. Nah, berikutnya untuk eksperimen kita lakukan pemodelan yang telah dibangun tadi sebelumnya. Di sini pertama clustering dengan data premi dan lama berlangganan. Kita plotted dulu sebelum dia di cluster seperti ini. Lalu setelah dicari dengan elbow evaluator, dapatlah K maksimalnya adalah sama dengan 3. Maka kita iterasikan K-means dengan K sama dengan 3 dengan maksimal 100 iterasi. Jadi di sini dia berhenti di iterasi ke-23 saat centroid tidak lagi berubah. Kita visualisasikan hasilnya seperti ini. Dapat 3 cluster, hijau, merah, dan pink atau merah muda dengan centroidnya di titik biru ini. Centroid masing-masing cluster. Nah, berikutnya juga saya melakukan untuk data premi dan kanal penjualan dengan cara yang sama. Ini data sebelum di cluster dan dilakukan elbow, K-nya sama dengan 3 yang paling optimal. Lalu kita lakukan K-means, dia berhenti di iterasi ke-33. Lalu kita visualisasikan dan hasilnya seperti ini. Dia ada 3 centroid juga dengan 3 cluster yang tampilannya berbeda dengan seperti data sebelumnya. Lalu yang terakhir saya mencoba dengan umur dan lama berlangganan. Ini bentuknya sebelum di cluster. Lalu cari elbow dapat K-nya juga 3. Lalu di cluster di K-means iterasi berhenti di iterasi ke-15. Nah, lalu divisualisasikan dan hasil clusternya seperti ini. Jadi ada 3 cluster yang terbagi seperti atas, kiri, dan kanan dengan centroid masing-masing cluster yang warna biru ini. Jadi itu untuk tugas untuk clustering yang saya bangun menggunakan K-means algorithm. Jadi untuk kesimpulannya dari 3 eksperimen itu dengan premi lama berlangganan, premi kanal penjualan, dan umur dengan lama berlangganan didapat bahwa nilai K optimal untuk melakukan clustering adalah K sama dengan 3 untuk data-data tersebut. Sehingga lebih mudah dan lebih bagus untuk clusteringnya yang diperlihatkan dengan melakukan elbow method untuk tiap clusternya. Mungkin sekian presentasi tugas besar dari saya untuk tahap 1 clustering, tugas besar machine learning atau pembelajaran mesin. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.